Aturan ekspor satu pintu ini bukan sekedar kebijakan ekonomi biasa. Ini adalah manuver besar. Negara ingin memutus rantai kebocoran devisa dengan memaksa semua dolar dari hasil bumi kita masuk ke satu brankas domestik lewat BUMN khusus. Singapura ketar-ketir nih, gara-gara Indonesia mulai ekspor sawit sendiri. Indonesia bersiap memasuki babak baru tata kelola ekspor sumber daya alam. Pemerintah menerbitkan aturan ekspor satu pintu untuk komoditas strategis seperti batu bara, kelapa sawit, hingga ferroalloy yang dijalankan melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Sebelumnya ekspor dilakukan langsung oleh masing-masing perusahaan, di mana produsen bisa berkontrak dengan pembeli luar negeri menentukan jalur penjualan, harga, dan dokumen ekspor sendiri. Ini gila banget guys. Singapura dan juga Uni Eropa meminta agar Indonesia menyerahkan seluruh sumber daya alamnya. Hak teman-teman eksplorasi seluruh sumber daya alamnya kepada mereka. Wah, kok bisa ya? Oh, usut punya usut teman-teman. Ternyata selama puluhan tahun Indonesia itu memang menjadi budaknya geng barat, budaknya Singapura. Kita lihat kemajuan Singapura teman-teman. Dari mana mereka bisa membangun ya gedung-gedung mencakar langit yang begitu megah teman-teman. Apakah mereka punya batunya? Enggak teman-teman. Pasirnya? Enggak. Semennya? Enggak. Itu semua dari Indonesia. Kita lihat kemajuan Eropa teman-teman. Ratusan tahun Indonesia dijajah. Sumber daya alamnya dicuri, dibawa lari ke mereka, membangun Eropa yang begitu megah. Dan hingga saat ini, mereka pun masih tetap ingin menjajah Indonesia, salah satunya lewat perjanjian kerjasama yang sangat-sangat merugikan Indonesia. Mereka tuh mewajibkan Indonesia untuk mengekspor bahan-bahan sumber daya alam dalam bentuk mentah, sehingga harganya sangat-sangat murah dan dijual kembali ke Indonesia dalam bentuk jadi. Nah, ketika teman-teman Indonesia sekali ini Pak Prabowo mewajibkan ekspor satu pintu, mereka marah-marah, mereka nggak mau, mereka menolak teman-teman. Mereka menuntut Indonesia tetap menjadi budak mereka. Mereka menuntut Indonesia tetap bodoh, tetap lemah, tetap miskin, agar mereka bisa jadi tetap orang yang kaya, bangsa yang hebat. Nah, hari ini teman-teman kita bakal melihat bagaimana Uni Eropa dan Singapura berusaha untuk menundukkan Pak Prabowo, menundukkan bangsa Indonesia untuk menjajah kembali kita. Nah, bagaimana respon Pak Prabowo? Kita bakal simak teman-teman di video berikut ini. Singapura ketar-ketir nih, gara-gara Indonesia mulai ekspor sawit sendiri. Indonesia bersiap memasuki babak baru tata kelola ekspor sumber daya alam. Pemerintah menerbitkan aturan ekspor satu pintu untuk komoditas strategis seperti batu bara, kelapa sawit, hingga ferroalloy yang dijalankan melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Sebelumnya ekspor dilakukan langsung oleh masing-masing perusahaan, di mana produsen bisa berkontrak dengan pembeli luar negeri menentukan jalur penjualan, harga, dan dokumen ekspor sendiri sepanjang memenuhi izin pemerintah. Sementara dalam aturan baru, negara menjadi pengendali utama. Pemerintah beralasan kebijakan ini diperlukan untuk menutup praktik under invoicing, memperkuat penerimaan negara, menjaga devisa hasil ekspor, dan memastikan harga komoditas Indonesia tidak lagi mudah dimainkan pihak luar. Kebijakan ini tentu saja langsung mengguncang pasar. Salah satunya yang sangat terdampak ialah Singapura, karena selama puluhan tahun perusahaan besar di Indonesia jualan sawit lewat mereka. Lalu merekalah yang kemudian menjual ke banyak negara dengan keuntungan sampai 3 kali lipat. Kebijakan baru ini tentu saja bikin mereka ketar-ketir karena sebagian besar pendapatan negara ialah dari perdagangan internasional. Sementara mereka nggak punya sumber daya alam. Makanya ini juga yang mungkin bikin Singapura ngamuk habis-habisan dan tarik uangnya. Sehingga dolar Singapura tinggi dan rupiah jadi melemah. Kalau tanggapan kalian gimana? Pemerintah sedang bertaruh 2.600 triliun rupiah. Dan taruhannya adalah nyawa usaha kecil dan masa depan ekonomi kita. Aturan ekspor satu pintu ini bukan sekedar kebijakan ekonomi biasa. Ini adalah manuver besar. Negara ingin memutus rantai kebocoran devisa dengan memaksa semua dolar dari hasil bumi kita masuk ke satu brankas domestik lewat BUMN khusus. Secara logika kedaulatan, ini sangat brilian. Kalau 65 miliar dolar per tahun parkir di bank kita, rupiah bakal punya bantalan anti krisis yang super tebal. Ini soal wibawa dan kekuatan pertahanan ekonomi negara di mata global. Tapi mari kita bedah realitasnya.
Pasar bergerak berdasarkan kepercayaan. Kalau BUMN lambat dan birokrasinya berbelit atau bahkan korup, UMKM yang cash flow-nya harian bakal tercekik. Venezuela dan Argentina hancur karena kontrol negara yang buta dan korup. Sebaliknya, China dan India sukses besar melakukan ini karena sistem mereka serba cepat, 100% digital, dan transparan. Kebijakan ini bisa jadi instrumen kedaulatan yang luar biasa tangguh, asalkan negara paham kondisi eksportir lokal. Syaratnya cuma 3, audit BUMN yang transparan, proses digitalisasi hitungan hari, dan jalur prioritas tanpa biaya siluman untuk eksportir kecil. Kalau BUMN malah bertingkah jadi polisi tidur yang menghambat, siap-siap saja investor lari dan produksi lokal mati. Menurut kamu, apa syarat paling wajib biar kebijakan ini sukses? Spill di komentar, mari kita bedah bareng. Siapa bilang Indonesia cuma bisa impor? Hari ini, sejarah mencatat momen yang benar-benar epik, bos. Nggak pakai basa-basi, Menteri Pertanian Amran Sulaiman langsung menyodorkan proposal ekspor minimal 10.000 ton beras ke Singapura. Negara yang terkenal serba steril dan ketat soal urusan pangan. Dan tahu nggak gimana respon mereka? Asli, ini sangat mengejutkan dan bikin bangga. Yuk kita bahas. Coba kalian bayangkan, di saat banyak orang skeptis, stok cadangan beras kita saat ini justru lagi tembus di angka luar biasa, 5,1 juta ton. Saking melimpahnya, gudang Bulog kita yang berkapasitas 3 juta ton itu sampai nggak muat lagi. Sampai-sampai kita harus sewa gudang tambahan buat nampung sisanya. Keren banget kan? Nah, di depan Menteri Singapura, kita tunjukkan langsung dengan kepala tegak bahwa produktivitas tani Indonesia sudah jauh naik kelas. Ini semua berkat langkah masif mekanisasi modern, riset teknologi, hingga penggunaan benih unggul di sawah-sawah kita. Hasilnya, Menteri Singapura sampai belak-belakan memuji kemajuan luar biasa ini. Dan dia nggak ragu buat langsung membawa tawaran besar ini ke meja diskusi para importir di Singapura. Kerjasama berformat business to private ini nggak pakai lama. Ditargetkan untuk langsung dieksekusi tahun ini juga. Dan ingat, ini bukan cuma soal beras ya. Indonesia juga sudah bersiap untuk membanjiri pasar Singapura dengan komoditas premium lainnya. Mulai dari pasokan telur segar, daging ayam berkualitas, hingga peningkatan ekspor minyak sawit kita ke sana. Ini bukan lagi sekedar urusan dagang atau mencari keuntungan semata, bos. Ini adalah momentum pembuktian nyata atas kedaulatan dan harga diri pangan Indonesia di mata Asia Tenggara. Kita bukan lagi penonton, tapi pemain utama. Sudah saatnya petani-petani kita tersenyum lebar, hidup sejahtera, dan hasil bumi Indonesia diakui mendunia. Langkah besar ini butuh dukungan penuh dari kita semua. Kalau kamu merasa darah nasionalismemu bergetar dan bangga dengan pencapaian luar biasa ini, jangan ragu lagi share video ini ke seluruh dunia, agar semua orang tahu kekuatan kita. Hai Eropa, kami baik sama kau, kami cinta kau, tapi kau tak cinta aku. We love Europe, but sometimes Europe does not love us. And you boycott our palm oil. You boycott our palm oil and we say to you, thank you, sir. You don't have to buy our palm oil. We will use our palm oil ourselves, saudara-saudara. Kalau bahasa anak Jakarta, lo mau beli kek, lo nggak beli kek, emang gue pikirin. Negara gue besar, rakyat gue besar, nggak perlu kita jual ke NT sana. Kita pakai sendiri. Terima kasih, lo nggak mau beli. Jangan main-main dengan Indonesia sekarang ya. Indonesia ini punya kekayaan, punya kekuatan. Kita tidak mau dijajah kembali. Kita tidak mau menjadi kacungnya bangsa lain. Saya tidak rela kalau kalian itu disuruh-suruh oleh bangsa lain. Saya tidak rela anak-anak saya jadi kacungnya bangsa lain. Saya tidak rela. Nah, presiden mana yang seberani Pak Prabowo? Nanti kalau sampai Anda mengatakan gua busernya Prabowo, lu memang gak ada otaknya.
Anda ngerti nggak sih yang dilakukan Pak Prabowo itu nyunatin para kartel-kartel yang mencuri kekayaan alam gitu loh. Ketiga ini, kamu minta Pak Prabowo untuk kerja. Kamu minta Pak Prabowo untuk mengembalikan sumber daya alam Indonesia untuk dinikmati bangsa, betul ya? Sudah dilakukan. Devisanya kembali, maka pajak menjadi turun ini. Harusnya iya. Oke. Nah, itu nanti kasus berikutnya. Ya, mudah-mudahan terjadi sih ya. Iya kan? Tapi kalau kita melihat case by case, ya masyarakat harus sadar dong. Lu pintaran dikit lah. Lu ngeliat lu nggak suka sama Pak Prabowo ya boleh, itu hak lu nggak suka sama ini. Saya juga nggak kenal sama beliau. Saya nggak bener-bener nggak pernah ketemu juga. Mau gue bela, mau gue benci sama Pak Prabowo nggak bikin gue lebih kaya atau lebih miskin juga, ya kan? Tapi dari sini kita lihat berani nih. Presiden juga menegaskan hilirisasi industri menjadi strategi utama pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja berkualitas sekaligus menghentikan praktik ekspor bahan mentah. Ia menekankan Indonesia tidak boleh lagi bergantung pada ekspor komoditas mentah tanpa nilai tambah di dalam negeri. Bicara transformasi bangsa, saya ingin hilirisasi. That's the only way. Kita tidak boleh ekspor lagi bahan mentah. Kita harus mengolah bahan mentah itu menjadi turunan produk industri yang bernilai tinggi. Kita punya boksit untuk alumina diolah menjadi aluminium jadi mobil. Tapi kita nggak bikin processing boksit. Prosesnya nggak ada. Jepang tidak punya boksit. Dia bikin mobil terhebat. Iya kan? Jadi ini Pak Kati, this is what we have to do. Kita harus melakukan ratusan pabrik. Itu yang kita sebut pohon industri. Dan kita sudah map out. We have a plan actually. Pohon industri untuk semua komoditas penting yang kita punya. Kelapa saja ternyata di negara manapun dianggap suatu miracle crop. Minyak VCO, virgin coconut oil, itu dianggap anti cancer. Kita baru punya 1-2 pabrik kelapa. Selama ini kita ekspor kelapa gelondongan. This is what we have to do. Jadi justru ini jawabannya adalah industrialisasi. Ya guys, sudah kita simak video barusan di mana sekali lagi teman-teman ini Uni Eropa, Amerika, Singapura memang tidak mau teman-teman, tidak mau Indonesia maju karena mereka takut. Ya, ladang sumber daya alam mereka itu hilang. Kalau Indonesia teman-teman tidak menyuplai lagi nikel ke dunia, ke Eropa, tidak menyuplai listrik, menyuplai sumber daya alam ke Singapura, mereka bisa apa teman-teman? Mereka mau ekspor listrik dari Australia, ini kayak Singapura, bodoh banget teman-teman. Mereka mau membangun jalur kabel laut dari Australia ya ke Singapura lewat Indonesia. Indonesia emang mau mengizinkan? Enggak. Mereka mau memutar Indonesia lewat samudra. Kan itu sebuah kebodohan yang hakiki teman-teman. Hanya untuk listrik mereka sampai kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya yang memegang kunci kesejahteraan itu adalah Indonesia. Kalau Indonesia mau ekspor satu pintu, mereka harus taat pada aturan kita. Bangun pabrik di Indonesia, boleh mereka